Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiadi SPD. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 pada mata pelajaran Matematika SMK. Dimensi 3 merupakan pelajaran SMK kelas 11 ya pada semester genap. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu kalian bisa lihat di sebelah sana ya. Nah, itu yaitu mengidentifikasi titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Ya, dimensi 3. Yang pertama, unsur bangun ruang, kedudukan antar unsur bangun ruang, jarak dalam bangun ruang. Unsur bangun ruang meliputi titik, garis, kemudian bidang. Ya, kedudukan antar unsur bangun yaitu kedudukan titik dan garis. Yang kedua, kedudukan titik dan bidang. Yang ketiga, kedudukan dua buah garis. Terus yang keempat, kedudukan garis dan bidang. Yang kelima, kedudukan dua buah bidang. Oke, kita bahas satu-satu. Titik, definisinya, titik tidak dapat didefinisikan tetapi dapat dinyatakan dengan tanda nokta. Nama sebuah titik biasa menggunakan huruf kapital. Contoh pada kubus ABCD EFGH tersebut ya. Titik pada kubus ABCD EFGH tersebut adalah di A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itu di pojoknya. Terus kemudian garis. Definisinya, garis adalah himpunan dari titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar dan tebal. Contoh pada kubus ABCD EFGH. Oke, garis pada kubus ABCD EFGH antara lain AB, kemudian CG, kemudian PG atau dikatakan diagonal sisi, terus kemudian AG yang dikenal yang namanya diagonal ruang. Oke, lanjut. Bidang. Definisi bidang datar yaitu bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga terbentuk yang namanya tadi kubus ya. Nah, di sini contoh pada bidang. Nah, ini wakil bidangnya ABCD ya, di situ. Ini wakil bidang dari DCGH. Kemudian bidang BDG. Nah, ini bisa diperluas. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Oke, itu. Titik terletak pada garis meliputi yang pertama. Contoh kita lihat pada kubus ABCD EFGH. Ya, B terletak pada AB. Jelas ya. Terus kemudian P terletak pada CG. Q terletak pada AB. Ya, itu perpanjangan dari garis AB. Terus yang kedua, titik di luar garis. C di luar garis AD. Ya, C itu di luar garis AD ya, di sini. P di luar garis BF. P di luar garis BF itu. Ya, terus kemudian kedudukan titik dan bidang. Ini yang kedua atau lanjutannya. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Contoh pada kubus ABCD EFGH kita perhatikan. B pada bidang ABCD ya, itu kita bisa lihat. P pada bidang DCGH. P itu pada bidang DCGH. Q pada bidang ABCD, kita lihat Q di situ. Pada bidang ABCD kita perluas ya. Yang berikutnya, titik di luar bidang.
Yang pertama C di luar bidang ADHE, contoh yang pertama. Nah, kita bisa lihat itu perluasan, dia tidak memotong sama sekali, dia di luar dari bidang. P di luar bidang BDG, P di situ di luar bidang BDG ya. Kemudian berikutnya kedudukan dua buah garis. Contoh kedudukan dua buah garis ya pada kubus ABCD ya. EFGH, kita perhatikan kubus ABCD EFGH. Yang pertama saling berimbit ya. Yang pertama contohnya AB dan AB, jelas ya karena satu garis itu dia berimbit. Yang berikutnya AB dan BG ya, ini merupakan perluasannya. Terus yang berikutnya saling sejajar, contoh pertama AB dan DC ya, kita bisa lihat di situ AB dan DC. Yang kedua EH dan FG, ya. Terus saling berpotongan itu AB dan BC, ini saling berpotongan di titik B ya, ini titik B. Terus EG dan AP, nah itu diperluas ya karena garis itu bisa diperluas ya, diperpanjang ya. Terus yang berikutnya saling bersilangan. Nah, ini saling bersilangan. BC dan DH. Kita bisa lihat BC dan DH di sini dia tidak berpotong tetapi dia bersilangan. Berarti dia ada jarak ya antaranya. Terus AP dan BG. Nah, AP dan BG. Nah, di sini kelihatan ada potongnya tapi sebenarnya tidak. Itu. Dia hanya menyilang. Terus kedudukan garis dan bidang. Contoh kedudukan garis dan bidang pada kubus ABCD EFGH. Ya, kita perhatikan kubus tersebut. Yang pertama garis terletak pada bidang. Contohnya BC pada ABCD. Yaitu garis BC pada ABCD dia terletak. Terus kemudian AG pada ACGE, yaitu. Terus yang berikutnya garis sejajar bidang. Contoh pertama BC sejajar ADHE, BC sejajar dengan ADHE ya. Diwakili AD ya. Terus EF sejajar dengan DCGH, EF itu sejajar dengan DCGH yang diwakili garis tersebut HG ya. Terus kemudian garis memotong atau menembus bidang. Yang pertama AB memotong BCGF. AB ya, garis AB itu memotong BCGF ya, itu di titik B ya perpotongannya. Terus kemudian CE memotong BDG ya, ini CE, garis CE tarik garis itu memotong BDG di mana ada titik potong di situ ya. Lanjut kedudukan dua buah bidang. Contoh kedudukan dua buah bidang pada kubus ABCD EFGH adalah, kita perhatikan yang pertama saling berimbit ya, contohnya ABCD dan ABD. Kemudian ABD dan BCD ya. Tuh. Terus saling sejajar, contohnya BCGF dan ADHE, dia tidak ada potongan, dia sejajar. Terus kemudian BDG dan AFH ya, BDG dan AFH. Terus kemudian saling berpotongan, contoh ABFE dan BCGF. Nah itu ada sebuah garis yaitu FB. Terus kemudian ACGE dan BDG ya, itu ada sebuah garis ya, bisa GG aksen ya itu di situ. Oke, kita langsung latihan soal ya. Latihan soal di sini kalian bisa